Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai 4 faktor yang membedakan antara kenapa orang itu selalu sial dan kenapa orang itu selalu beruntung. Di sebuah desa itu hiduplah seorang petani, seorang anak, dan seekor kuda yang kurus krempeng gitu ya. Mereka hidup di kampung dan mereka mempunyai ladang. Dan ladang tersebut yang ngurusin itu selalu semuanya kudanya gitu ya. Selalu kudanya. Nah, pada suatu malam kudanya tersebut dicari-cari entah kemana hilang gitu. Hilang. Semua orang kampung bicara seperti ini. Betapa sialnya kamu Pak Tani, kudamu hilang. Pak Tani itu menjawab, sial atau beruntung, saya juga tidak tahu gitu. Nah, besok paginya tiba-tiba kampung tersebut itu dihebohkan dengan kedatangan 100 kuda jantan yang mengikuti kuda krempeng tersebut. Nah, akhirnya kuda krempeng tersebut akhirnya 100 kuda jantan itu menjadi miliknya Pak Tani. Ya, masuk ke ladangnya Pak Tani. Semua orang kampung bicara, betapa beruntungnya kamu Pak Tani. Pak Tani itu menjawab lagi, beruntung atau sial, saya juga tidak tahu. Nah, esok paginya, anak dari Pak Tani tersebut itu melatih salah satu ekor dari kuda jantan tersebut. Dia naik ke atas punggungnya, ya, dan karena masih hangat kuatnya itu kuda liar tersebut, akhirnya anaknya Pak Tani jatuh dari punggung tersebut dan diinjek sama kudanya. Akhirnya kakinya patah dan butuh waktu sangat lama untuk mengobati kakinya tersebut. Semua orang kampung yang melihat kejadian tersebut itu berkata, betapa sialnya kamu Pak Tani. Pak Tani tersebut lagi-lagi menjawab, sial atau beruntung, saya juga tidak tahu. Ya, akhirnya keesokan paginya lagi, ya, panglima perang yang utusan raja itu datang untuk mencari anak-anak di atas usia 15 tahun untuk diajak berperang, karena itu perintah dari raja. Semua anak-anak di desa itu yang berusia di atas 15 tahun diajakin untuk berperang. Nah, panglima perang tersebut melihat anaknya Pak Tani tersebut, dia lihat anaknya tersebut masih terkulai lemah dan kakinya patah. Akhirnya dia berpikir ini nggak akan ada gunanya anaknya tersebut. Nah, akhirnya Pak Tani bilang, si panglima perang bilang, nggak usah ngajakin yang ini tidak akan berguna. Akhirnya semua satu desa yang anaknya tersebut nangis, dan pada saat itu mereka bilang, betapa beruntungnya kamu Pak Tani, anakmu nggak diajak untuk perang. Pak Tani itu tersebut lagi-lagi menjawab, beruntung atau sial, saya juga tidak tahu. Dua paradoks sisi antara kesialan dan keberuntungan ini itu menarik perhatian atau menarik minat seorang profesor Richard Wiseman yang berasal dari University of Hertfordshire, Inggris. Dia mencoba melakukan penelitian kenapa orang ini selalu beruntung dan kenapa orang ini selalu sial. Nah, penelitiannya itu dinamakan The Lucky Project. Nah, dalam The Lucky Project itu banyak sekali yang dia lakukan, wawancara, menghitung gambar dan semuanya. Ya, dia melakukan dan dia mengelompokkan dua orang ini, orang-orang sial dan orang-orang beruntung. Dari penelitian tersebut, akhirnya Dr. Richard Wiseman itu dia mengambil kesimpulan ada 4 faktor yang membedakan antara orang beruntung dan orang sial. Nah, keempat faktor tersebut adalah yang pertama, sikap terhadap peluang. Nah, orang beruntung itu ternyata sangat lebih cair, sangat lebih fleksibel, sangat lebih terbuka terhadap yang namanya peluang. Ya, jadi pada saat dia melihat peluang, dia bukan cuma melihat dari sisi, oh saya dapat duitnya ini, tapi dia bisa melihat dari sisi-sisi yang lain. Misalnya dia tidak melihat
cuman uangnya saja, tapi dia bisa melihat, oh iya, kalau saya menjalankan bisnis ini, saya akan bisa membangun network sosial yang baru, saya bisa mendapatkan teman baru, saya bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi dia melihat dari berbagai macam sisi, bukan cuman sisi keuntungan, bukan cuman cost benefit analisis yang dia lihat di situ, tapi dia lihat berbagai macam. Jadi dia sangat fleksibel, sangat cair, dan sangat terbuka terhadap semua peluang. Jadi dipelajari, memang benar-benar sangat terbuka. Nah, sedangkan orang-orang sial ini itu cenderung sangat defense terhadap yang namanya peluang. Mereka selalu melihat dari sisi yang buruk atau sisi yang negatif terhadap sebuah peluang. Ya, saya jadi teringat dengan sebuah quote mengatakan, orang sukses selalu melihat peluang dari setiap masalah, sedangkan orang gagal selalu melihat masalah dari setiap peluang. Ini pas banget memang. Yang kedua, orang-orang beruntung ini selalu memakai intuisi atau hati nurani dalam mengambil semua keputusan. Jadi ternyata kalau saya baca di memang beberapa buku ya tentang autobiografi orang-orang sukses itu, ternyata rencana-rencana besar mereka atau faktor-faktor yang menjadikan mereka sangat beruntung itu karena mereka lebih memakai hati nurani atau feeling mereka daripada hitung-hitungan di atas kertas. Ya, jadi memang mereka hati nurani mereka berkata apa, itu yang mereka ikutin, dan rata-rata memang dengan kita mengikuti intuisi dan hati nurani kita itu yang membuat salah satunya kita menjadi beruntung. Ya, memang nanti pada saat kita ditawarkan sebuah peluang, nanti akan ada hitung-hitungannya. Nah, tetapi orang-orang beruntung ini selalu dia memakai feeling dia, selalu memakai intuisi dia, selalu memakai hati nurani dia, daripada harus mendengarkan orang lain. Ya, karena memang nanti pada akhirnya dia yang jalanin, faktor kegagalannya dia bisa ukur, faktor peluangnya dia bisa ukur, akhirnya dia percaya dengan intuisi dia, dengan hati nurani dia. Makanya kalau orang-orang beruntung ini untuk mempertajam intuisinya, kadang dia sering melakukan meditasi, sering melakukan zikir, ya, sering merenung, ya, sering sendiri merenungi apa yang tenang orangnya, ya, nggak keburu-buru. Nah, ini apa? Karena memang orang-orang yang beruntung itu selalu orang-orang yang perhitungannya matang, tetapi dia betul-betul pada suatu saat dia memakai intuisi dia untuk memutuskan sesuatu, dia bisa memutuskan sesuatu. Yang ketiga adalah orang beruntung selalu merasa kebaikan itu akan selalu bersama dia. Orang-orang beruntung ini pada saat kena masalah, mereka tidak merasa masalah itu adalah akhir dari cerita mereka. Tapi orang-orang beruntung ini melihat masalah itu sebagai batu loncatan untuk menuju kesuksesan dia. Nah, ini orang-orang yang selalu beruntung. Berbeda dengan orang-orang yang selalu kena masalah panik, kena masalah panik, kena masalah panik, kena masalah panik. Nah, kalau memangnya kita sudah panik, kita tidak bisa melakukan apapun yang kita mau. Akhirnya pikiran kita sudah tidak jernih lagi. Sedangkan orang-orang yang beruntung ini pada saat dia kena masalah, dia selalu bilang setelah habis masalah ini, kebaikan akan selalu datang. Keajaiban itu akan selalu datang. Mereka selalu berprasangka baik terhadap hidup mereka. Mereka selalu berprasangka baik terhadap lingkungan mereka. Mereka selalu berprasangka baik dengan apa yang terjadi dengan mereka. Thinking positif. Ya, thinking positif. Memang akhirnya kita jadi cerita, ada sebuah quote bilang seperti ini. Tidak akan kamu akan mendapatkan kehidupan yang positif dengan pikiran yang negatif. Itu benar sekali. Itu benar sekali. Dan orang-orang positif selalu memakai pikiran positif untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Yang keempat, orang-orang beruntung ini selalu mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Selalu mengubah hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik, gitu ya. Dalam sebuah tes yang tes The Lucky Project-nya Profesor Richard Wiseman itu ada sebuah tes ya yang dilakukan. Ada pertanyaannya di situ. Kalau kamu di dalam bank, kalau kamu di dalam sebuah bank tiba-tiba datang perampok,
apa yang akan kamu lakukan? Nah, orang-orang sial ini langsung bilang, aduh kenapa aku harus berada di situ? Mati aku nanti, bagaimana keluargaku dan semuanya. Sedangkan orang-orang yang optimis ini bahkan menuliskan sebaliknya. Mereka bilang, beruntung sekali saya bisa berada di situ. Itu pengalaman yang berharga sekali. Sehingga saya akan bisa ceritakan sama orang, saya bisa tuliskan sama orang betapa mengerikan pengalaman tersebut. Jadi beda dua sudut pandang. Orang-orang sial selalu melihat sebuah ketidakbaikan menjadi dengan rasa frustrasi, sedangkan orang-orang yang beruntung ini melihat ketidakbaikan, mereka melihat hal-hal yang tidak baik itu, mereka selalu memandang menjadi baik. Ada quote yang sangat luar biasa yang saya masih terpatri di hati nurani saya sampai sekarang, yaitu keberuntungan selalu memilih orang. Jadi beruntungnya orang itu dipilih. Dipilih dengan apa? Dengan thinking positif, ya, dengan melihat dunia positif, dengan melihat orang lain positif, dengan melihat sesuatu yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, orang-orang yang selalu optimis, orang-orang yang tidak pernah memandang sesuatu itu, sesuatu kesialan atau sesuatu kegagalan itu akhir dari semuanya. Bahkan mereka memandang sesuatu kesialan atau sesuatu yang kegagalan yang mereka dapatkan itu adalah batu loncatan mereka menuju sukses. Nah, akhirnya sukses itu memilih orang yang tepat. Intinya yang kita dapatkan dari Profesor Richard Weiss dengan penelitiannya The Lucky Project tersebut, yaitu adalah miliki rasa syukur dan selalu berpikir positif. Nah, ini sangat sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena ada dalam salah satu ayat di Al-Quran mengatakan, karena sesungguhnya di balik sebuah kesulitan akan selalu ada kemudahan. Jadi intinya adalah selalu berprasangka baik, selalu berpikir positif, maka keberuntungan akan selalu menyertai kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu diliputi rasa beruntung dan rasa syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.